Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah selesai. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Silakan berhitung dimulai dari Nadia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, lengkap ya. Anak-anak tidak ada yang tidak masuk. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan balok dan kubus. Nah, tapi sebelum masuk ke inti materinya, Ibu mau mengingatkan kalian kepada materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini di gambar 1. Coba di situ ada 4 bangun ya. Iya. Siapa yang masih ingat nama bangun-bangun itu? Coba angkat tangan. Saya Oke, boleh Taskia? Ya Bu, yang warna merah itu kubus. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Ya, April, silahkan April. yang orange itu balok. Oke, lagi? Amifah, silahkan. Yang warna ungu prisma segitiga. Oke, satu lagi. Oke, Afifah. Hijau itu 5 segi 4. Iya, betul sekali. Kemudian ada yang masih ingat bagaimana jaring-jaring dari bangun tersebut? Coba yang masih ingat, angkat tangan untuk menggambarkan sketsanya ke depan. Oke, Wang, silahkan Wang. Bisa pakai penggaris juga, Wang. Iya. Oke, gimana anak-anak semuanya sepakat dengan jaring-jaring kubus yang digambar Wang? Oke, betul ya jaring-jaring kubus ya. Kemudian satu lagi mungkin, siapa yang mau menggambarkan ke depan? Oke, Nadia, yuk silakan. Bisa di sebelah sana aja Nadia, biar ya. Mungkin yang bawah bisa dihapus yang garis panjang. Oke, semuanya sepakat dengan jaring-jaring balok yang digambar Nadia? Sepakat. Oke, jadi semuanya masih ingat ya tentang jaring-jaring yang sudah kita pelajari kemarin? Oke, bagus.
Nah, ini sekarang Ibu ada permasalahan. Sebuah toko mebel mendapat pesanan 4 buah lemari dengan ukuran seperti di samping ini. Dengan panjangnya berapa ini anak-anak? 160 cm. Kemudian lebarnya 80 cm. Tingginya 200 cm. Iya. Nah, bagian luar dari lemari ini akan dilakukan pengecetan dengan merek cat ini. Nah, satu lemari akan dicat sebanyak berapa lapis? Satu lapis. Nah, apakah satu cat kayu tersebut cukup untuk mengecat seluruh pesanan? Kira-kira cukup apa enggak ya? Siapa yang mau jawab? Ya? Cukup. Ada lagi pendapat lain? Cukup atau enggak? Enggak cukup. Oke, kira-kira gimana kalian bisa jawab itu cukup atau enggak cukup? Coba siapa yang mau berpendapat? Iya, Taskia? Dari itunya, bangun-bangun yang sisi-sisi dari lemarinya, Bu, itu dihitung luasnya, terus Ya. nanti bisa dibandingin sama daya sebar dari catnya, 17 Oke. meter persegi itu. Ini lemarinya bentuknya apa, Taskia? Balok. Balok. Jadi, bangun-bangun datar yang menyusun bangun ruang balok ini disebut? Jaring-jaring balok. Iya, betul. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan luas dari jaring-jaring balok, di mana luas dari jaring-jaring balok itu disebut dengan luas permukaan balok. Gitu ya, anak-anak? Iya, Bu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama untuk menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok, dan yang kedua menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok untuk menyelesaikan masalah matematika. Nah, kemarin Ibu sudah bagi kan kelompoknya dan Ibu tugaskan untuk membawa apa? Kemasan. Oke, kemasan berbentuk apa? Balok dan tubuh. Semuanya sudah membawanya? Sudah. Oke, ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sudah. Sebelum Ibu bagi LKPD-nya, Ibu mau lihat apa yang kalian bawa ya. Mulai dari kelompok 1 nih, apa yang dibawa? Ini ada kubus, Bu, ini tempat mainan, Mm-mm. kemasan mainan. Oke. Terus ini sama dari baloknya itu salah satu skincare. Oke, bagus sekali. Kemudian kelompok ini? Dari ini, Bu, kita bawa yang baloknya itu dari kue, kemasan kue, roti, sama yang kubus satu. Oke. Kemudian kelompok selanjutnya? Ini kami membawa berbentuk balok ini dari kardusnya skincare. Oke. Kemudian ada kubus dari kotak mainan. Oke. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD-nya ya. Ini kelompok 3. Oke. Nah, oke, sebelum kalian mengerjakan, ini dibaca dulu petunjuk pengerjaannya ya. Nah, setelah dibaca petunjuk pengerjaannya, silakan didiskusikan jawabannya bersama kelompoknya. Setelah itu, silahkan dituangkan hasil pekerjaannya dalam bentuk PPT boleh, poster manual boleh, poster digital boleh, infografis boleh. Atau kalau kalian mau pakai poster manual bisa ambil kertas di depan, oke? Ibu kasih waktu untuk mengerjakan 40 menit ya. Iya, Bu. Oke. Nanti jangan lupa setelah mengerjakan dikumpulkan di Google Classroom untuk nanti di-share ke teman-teman, oke? Oke, Bu. Jauh ini ada yang ditanyakan atau tidak? Belum. Oke. Belum. Oke, ada kesulitan? Bu, ini guntingnya bagaimana? Nah, ini guntingnya jangan sampai lepas ya, ini antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Tuh, jadi aku bisa arahkan guntingnya nanti ke sini, ke sini, ke sini biar nggak lepas, oke? Baik. Coba.
Bu, izin bertanya. Iya? Ini cara nentuin panjang, lebar, sama tingginya gimana? Ya gini, jadi kalau untuk menentukan panjang, tinggi, dan lebarnya, kalian bisa bentuk ke bentuk semula dulu. Ini tadi bentuknya apa? Balok. Iya, balok. Berarti kalau bentuknya seperti ini, panjangnya yang ini. Iya. Terus lebarnya yang ini. Tingginya yang ini. Nah, ini ditandai, kemudian baru dibuka. Nah, sehingga kalian tahu mana yang iya panjang, mana yang lebar, mana yang tinggi. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Dari kelompok 3 ada yang ditanyakan? Iya. Ada kesulitan. Ini ketika kami mengukurnya ternyata tidak pas 6, ternyata lebih 6,3 itu bagaimana? Ya, bisa dibulatkan ke 6. Seperti Ya, ini. terima kasih. Iya. Saya bisa mengajarkan. Mengguntingnya bisa ya? Bisa. Berarti apa namanya harus pelan-pelan ya Bu ya, biar nggak putus ya. Iya. Jadi antara bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nggak boleh ada yang putus. Kalau misalkan ada yang putus diisolasi boleh. Boleh. Tapi nggak boleh salah ya mengisolasinya. Oh iya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada kesulitan lagi? Belum. Oke. Bisa ya menghitungnya ya? Bisa? Coba diukur akar yang nah. Yes. Mana? Sudah bisa? Bisa Bu, ini bisa Bu. Bisa. Menghitungnya bisa ya? Bisa. Oke. Sudah mulai membuat outputnya? Sudah mulai bisa. Oke. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakan ya? Sudah diupload di Google Classroom semua? Oke, kalau sudah semua, kelompok yang mau maju pertama boleh angkat tangan. Oke, kelompok 1 silahkan maju dulu. Biar Ibu bantu sharekan ya ini pekerjaannya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Tasfi Aulia Putri. Nama saya Afifah Lia. Nama saya Mumtazah Aida Dukrina. Nama saya Nurul Fadila. Jadi di sini Ibu bisa dilanjut Ya. Nah, jadi di sini kami menemukan dari bangun kubus kami. Nah, kami di sini menemukan sisi dari kubus kami itu adalah 5,2. Ini juga 5,2, terus ini juga 5,2 dan semua 5,2. Dan habis itu didapat rumusnya yaitu sisi kali sisi, di mana bentuk bangun ruang kubus ini adalah persegi gitu. Jadi pakai rumus persegi yaitu sisi kali sisi, sehingga 5,2 kali 5,2 yaitu 27,04. Habis itu kami jumlahkan sebanyak 6 sisi itu sehingga didapat 162,24 cm persegi. Oke. Lanjut, Bu. Nah, sehingga dari pekerjaan kami tadi didapat luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi kuadrat karena ada 6 sisi, ada 6 persegi. Lanjut yang balok. Nah, jadi kalau di balok ini kami udah mengukur di sini panjangnya itu kami dapat 16 cm, terus lebarnya 12 cm dan tingginya itu 6,5 cm. Nah, karena di sini tuh yang bangun pertama ini sama yang ketiga bangun datar
pertama dan ketiga ini sama, 2 dan keempat sama, dan 5 ke 6 5 dan 6 ini sama. Jadi di sini buat yang luas 1 dan luas 3 itu P kali T, di mana 16 kali 6,5 yaitu 104 cm persegi. Kemudian luas 2 dan luas 4 itu P kali L, 16 kali 12, 192 cm persegi. Dan yang luas 5 itu L kali T, yaitu 12 kali 6,5 yaitu 78 cm persegi. Sehingga kami total semua, kami jumlahin, hasilnya 748 cm persegi. Nah, dari pekerjaan kami itu ditemukan 2 kali P kali L ditambah P kali T plus L kali T untuk luas permukaan balok. Baik, untuk selanjutnya ada permasalahan, yaitu sebuah toko mebel mendapat pesanan 4 buah lemari dengan ukuran seperti gambar di atas, lalu akan dicat dengan 1 lapisan. Apakah 1 cat tadi itu apakah cukup? Nah, kita mencari hitung luas permukaan lemarinya. Ditemukan bahwa 12,16 meter kuadrat untuk luas permukaan lemarinya. Nah, jika ada 4 pesanan lemari dengan 1 kali lapis pengecatan, maka total cat yang dibutuhkan adalah 12,16 meter kuadrat dikali 4. Hasilnya adalah 48,64 meter kuadrat. Lalu kita mencari daya sebar dari total cat kayu tersebut. Jadi ada daya sebar lemarinya untuk 3 lapis adalah 17 kali 3, yaitu 51 meter kuadrat. Dan jumlah cat yang dibutuhkan untuk mengecat adalah 48,64, sehingga untuk mengecat lemari tersebut 1 kaleng cat kayu itu cukup. Gitu. Oke, mungkin dari kelompok 1 mau bisa diceritakan tentang kesulitannya pada saat mengerjakan LKPD? Itu Bu, tadi kami bingung buat nyariin panjang lebar sama tingginya itu gimana gitu. Terus tadi tapi udah kebantu sama Ibu. Udah bisa ya berarti ya? Oke, mungkin dari presentasi kelompok 1 ada yang mau memberikan tanggapan atau bertanya, boleh angkat tangan. Ya, Wang, silahkan Wang. Saya ingin menanggapi mengenai PPT di bagian slide-nya bangun ruang balok dari kelompok 1. Karena terdapat perbedaan dari kelompok kami. Untuk mencari luas permukaan balok, itu kelompok kami menggunakan 6 kali panjang kali lebar. Jadi, orang bertanya kenapa kok bisa kenapa bukan 6 kali panjang kali lebar ya? Jadi, dari yang kami temukan tadi, kan bentuknya kan awalnya kayak gini awang ya. Nah, disitu pas kita buka, pas kami buka itu jadinya jaring-jaring seperti ini. Nah, saat kami ukur itu ukurannya itu beda-beda gitu. Nah, sehingga dari ukuran ini kami menyimpulkan bahwa kalau ini nggak hanya panjang dan lebar saja, tetapi juga ada panjang, lebar dan tinggi gitu karena ukurannya beda-beda gitu. Apakah menjawab, Wang? Baik, terima kasih sudah dapat dipahami. Oke, ada lagi mungkin yang mau memberikan tanggapan atau bertanya kepada kelompok 1? Belum ada? Oke, jika belum ada, mungkin dari kelompok 1 bisa diakhiri dulu presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan jangan lupa untuk ditempelkan dulu ya hasilnya ya. Sebentar, Ibu bagi tempatnya dulu sebentar. Ini ya Bu ya? Ya, silakan ditulis dulu kelompok berapa. Kelompok 1. Ya, sudah? Sudah. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong untuk kelompok 1. Oke, karena tadi sepertinya kelompoknya Wang punya pendapat yang berbeda ya dari kelompok 1. Mungkin sekarang bisa presentasi ke depan, Wang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami terkait luas permukaan. Di sini saya Nur Saadasi, kemudian
Saya Wan Ahmad Al-Bapai. Saya Mifah Diwantari. Saya Sita Zara Braski. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Untuk yang pertama, kami mendapatkan ukuran panjang sisi dari bangun kubus ini adalah 6 cm. Karena semua panjang sisi dari persegi pada bangun ruang kubus itu panjangnya sama semua, maka untuk mencari luas permukaan dalam satu bangun itu, kami menggunakan rumus sisi dikali sisi. Nah, karena di bangun kubus ini terdapat 6 persegi, maka kami menyimpulkan bahwa luas permukaan dari bangun kubus adalah 6 dikali sisi kali sisi. Dan untuk selanjutnya, bangun balok akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bangun balok, ini kami menemukan ada 6 bangun di sini yang berbentuk masing-masing persegi panjang. Jadi jumlah luas yang kami temukan dari kemasan ini adalah 150 cm persegi. Nah, dari hasil penambahan dari bangun-bangun ini kami temukan kalau luas permukaan dari baloknya ini adalah 6 dikali P dikali L, karena luas dari persegi panjang adalah P dikali L. Nah, karena jumlahnya di sini ada 6, maka kami mengalihkan 6 dikali P dikali L. Tetapi karena sebelumnya sudah dikonfirmasi di kelompok Taskia bahwa kalau luas permukaan balok itu bukan 6 kali P kali L, melainkan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T, maka kami menyadari kalau perhitungan dan yang kami temukan tadi salah. Jadi yang benar penemuan milik Taskia. Seperti itu. Untuk selanjutnya di permasalahan di kegiatan 3.1 itu ada lemari. Nah, kami menemukan bahwa luas permukaannya itu adalah 12,16. Nah, itu kita bulatkan ke 12,2. Nah, karena yang dibutuhkan di situ ada 4 lemari, maka kita mengalihkannya dengan 4. Jadi 12,2 dikali dengan 4 sama dengan 48,8. Tetapi daya sebar dari cat itu adalah 51 meter persegi, sehingga dari luas permukaan yang kita temukan, maka dapat kita simpulkan bahwa cat yang dibutuhkan itu cukup untuk pemesanan tersebut. Oke, mungkin dari kelompok 3 bisa diceritakan dulu dari kesulitan pada saat mengerjakan LKPD-nya di mana dan solusinya seperti apa? Ya, jadi tadi itu kan kesulitannya itu waktu mengukur itu kan hasilnya koma. Jadi kita bingung itu pembulatannya itu harus ke atas atau ke bawah. Nah, akhirnya ibu dijelaskan oleh Bu Widi dan akhirnya kami sudah bisa membulatkannya. Oke. Udah itu aja ceritanya. Oke, mungkin dari presentasi kelompok 3 ada yang mau memberikan pendapat atau pertanyaan? Boleh angkat tangan. Oke, April silakan. Jadi menurut kelompok kami tadi untuk di bagian permasalahan kami berbeda dengan kelompok 1 dan 3. Jadi kami itu menemukan bahwa catnya itu tidak cukup gitu Bu. Oh, seperti itu. Ya. Baik. Mungkin dari kelompok 3 sekian dari presentasinya ya, bisa diakhiri dan jangan lupa untuk ditempel hasilnya di papan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas sarannya. Oke, kasih tepuk tangan untuk saudara. Terima kasih. Kasih tepuk tangan lagi untuk Oke, April karena
kelompok kamu tadi memiliki pendapat yang berbeda, sekarang bisa mempresentasikan hasilnya ke depan bersama teman-teman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang jadi sebelumnya kegiatan yang pertama kita menemukan bahwa dari kemasan kubus tadi itu kita menemukan jumlah luasnya itu 168,54 cm3. Dari perhitungan jumlah luas ini kita menjumlahkan bangun-bangun yang ada di sisinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang disebut dengan luas permukaan kubus, sehingga kita dapatkan rumus luas permukaan kubusnya itu 6 kali sisi kuadrat atau 6 kali sisi kali sisi. Lalu untuk yang kedua dari balok bisa dilihat di sini ada gambarnya juga, kita dapatkan jumlah luasnya itu 370,5 cm persegi, di mana jumlah luas dari sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut dengan luas permukaan balok. Kita dapatkan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Untuk selanjutnya pada permasalahan. Nah, ini kami berbeda dari kelompok sebelumnya. Jadi kita ketahui ya, dari lemari itu panjangnya 160 cm, lebarnya 80 cm, tingginya 200 cm. Nah, catnya itu dapat daya sebarnya itu hanya 17 meter persegi per liter. Satu lemari dicatnya 1 lapis saja dan punya 4 pesanan lemari gitu. Nah, apakah cat tersebut cukup? Nah, kelompok kita itu menjawab tidak cukup karena dari perhitungan luas permukaan kami itu dapatkan 12,16 meter persegi, kita bulatkan menjadi 13 sehingga 13 kali 4 itu tadi pesanannya ada 4 dikali 1, satunya itu lapisannya ada 52 meter persegi. Sedangkan daya sebar catnya itu 51 meter persegi. Sehingga cat lemari itu lebih besar daripada daya sebarnya cat, sehingga catnya itu kita simpulkan catnya itu tidak cukup untuk mengecat 4 lemari tersebut, begitu Bu. Oke, mungkin dari kelompok 2 bisa diceritakan dulu kesulitannya pada saat mengerjakan tadi. Baik Bu, tadi saat kami memotong balok dan kubusnya ada kesulitan untuk memotongnya, sehingga ada salah satu yang lepas, tapi karena sudah dibantu Bu Widi, akhirnya kami dapat memotongnya dengan benar. Oke, baik, itu saja ceritanya. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan pada kelompok 2? Belum ada ya. Oke, kelompok 2 bisa diakhiri presentasinya dan ditempel hasilnya di papan ya. Baik, terima kasih dari Bu Widi dan teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 kan? Nah, oke, jadi dari pekerjaan setiap kelompok tadi terdapat beberapa perbedaan ya, salah satunya di permasalahan. Nah, ini kelompoknya April ternyata menjawab bahwa cat tersebut tidak cukup untuk mengecat 4 pesanan lemari, sedangkan kelompok Taskia dan kelompok Wang menyatakan bahwa cukup. Nah, jadi yang betul itu adalah cukup ya, karena kelompoknya April di sini ternyata membulatkannya itu terlalu jauh ke 13, padahal hasilnya di sini adalah 12,16. Nah, ini tidak boleh ya untuk kelompoknya April dibulatkan terlalu banyak ke 13, itu tidak boleh. Nah, itu akan mempengaruhi hasilnya. Sehingga hasilnya yang seharusnya catnya itu cukup untuk mengecat 4 pesanan lemari jadinya tidak cukup di kelompoknya April gitu. Bisa diterima ya kelompoknya April ya sampai dari sini ya. Oke, kemudian tentang
luas permukaan balok dan kubus tadi, ketiga kelompok sudah menyimpulkan bahwa luas permukaan kubus itu sama ya. Apa tadi? Coba. Luas permukaan kubus 6 kali sisi. Oke. Kemudian luas permukaan balok tadi juga sudah disepakati apa? 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita ambil dari permasalahan dan dari luas permukaan, ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih bingung? Belum Belum ada. ada ya? Nah, karena belum ada pertanyaan, mungkin Ibu mau 1 atau 2 orang untuk memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Gimana sih pembelajaran hari ini, tanggapannya? Mungkin siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, Taskia silakan. Belajar hari itu menyenangkan Bu, soalnya kita nggak cuma ngerjain doang, tapi kayak motong-motong terus sama ngukur-ngukur ke tempatnya langsung gitu. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oke, Rizkita boleh. Jadi tadi juga lebih mengenal lagi, belajar pembulatan lagi, jadi lebih tahu harus pembulatan ke atas atau ke bawah. Ya. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Sudah cukup? Sudah. Semuanya sepakat atas tanggapan Taskia dan Rizkita bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan? Sepakat? Oke, tapi Ibu masih ingin tahu respon kalian lebih lanjut ya tentang pembelajaran hari ini, sehingga Ibu kirimkan Google Form refleksi di Google Classroom, nanti silahkan diisi. Dan oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di situ ya, tapi sebelum menutup pembelajaran Ibu mau kasih tugas dulu nih. Oke, jadi kan tadi kita sudah menghasilkan 3 jaring-jaring kubus dan balok. Kita kesimpulan bahwa luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kuadrat, dan luas permukaan baloknya 2 kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, tapi kita tahu ya bahwa jaring-jaring, balok, dan kubus itu bukan cuma 3 itu aja, tapi ada banyak. Nah, tugas kalian di rumah adalah mencari lagi kemasan yang seperti kalian bawa saat ini, yang berbeda jaring-jaringnya dengan yang sudah ada di sini. Kemudian kalian eksplorasi lagi, apakah luas permukaan kubus dan luas permukaan baloknya tetap sama seperti yang ada di depan, dan kemudian kalian hitung berapa luas permukaannya masing-masing. Oke? Oke, tugasnya ini individu ya anak-anak. Nanti outputnya bisa PPT, bisa poster digital, bisa poster manual, dan sebagainya. Disesuaikan dengan kreasi kalian saja. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Oke, ada yang tanyakan? Siap? Buat pengumpulannya terakhir kapan Bu? Terakhir minggu depan ya Taskia ya, hari Kamis. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Belum. Ya. Itu cari berapa Bu? Buat jaring-jaringnya kalau Iya, jadi ini tugas individu dan setiap anak minimal 1 balok dan 1 kubus. Oke? Iya. Ada lagi? Sudah jelas? Sudah. Jelas. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita bisa akhiri ya pembelajaran hari ini. Ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah selesai. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu.